Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. You can say it once or 100 times. Untuk waktu dan tepat kami persiapkan untuk guru kita Ustadz Handi Boni. Silakan tafadhol masykur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada siang hari ini bisa bersilaturahmi kembali ke masjid yang tercinta di daerah Tangsel, Tangerang Selatan, BSD. Bener kan? BSD. Dan senang banget akhirnya bisa ada di masjid ini. Tahun berapa ya? 2018. Ada yang datang nggak dulu tahun 2018? Kau masih belum nikah? Masya Allah. Masih ikut dulu ya? Masya Allah. Pas aku lagi imut-imutnya tuh, baru lulus SMA. Alhamdulillah senang banget akhirnya bisa kembali ke sini 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 5 tahun. Gak kerasa 5 tahun. Hah? Bener 18 19 20 21 22 23. Iya lama ya 5 tahun. Insya Allah. Terus aku gak diundang-undang selama itu. Gitu, poho. Dan alhamdulillah hari bisa silaturahim. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting kita diberikan nikmat hidup. Untung masih hidup, alhamdulillah. Untung masih sehat, nikmat hidup, nikmat sehat. Tapi hidupnya kita, sehatnya kita, ini nggak jadi apa-apa. Jadi apa ya? Nggak bermakna kalau tidak ada nikmat yang ketiga ini, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Quran surat Al-An'am ayat 125, posisi sebelah situ. Sebelah situ. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrohu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau emang sudah dikehendaki sama Allah, jadi tobat. Hebat tuh. Cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu indah banget. Ada nggak di antara kita yang datang ke sini gara-gara postingan seseorang di sosial media? Ada nggak? Ada nggak yang datang ke sini nggak dari sosial media tapi diajak sama temennya? Ada nggak? Ada. Yang jangan-jangan yang ke sini ada juga yang, Besti, kamu berangkat nggak? Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Ada gitu? Masya Allah.
Iman tergantung teman. Udah gitu ada yang kesini nebeng lagi sama temennya. Udah dibonceng, kagak ikut udunan bensin, tidur lagi di motornya. Di mobilnya tidur, mangap lagi. Itu udah ngoroknya udah kayak sakratul maut. Subhanallah. Ada nggak yang datang ke sini dijebak sama temennya? Oh ada. Oh jujur sekali. Serius. Janjinya mau diajak ke mall, gitu. Ada yang dijebak nggak? Yang antar yuk kemana? Ini kita mau ke mall dulu nih, antar gua ke sini. Ah iya yaudah juga anterin. Lo kok ke masjid? Lo kok ke masjid sih? Iya, kajian dulu. Ih, lu asok lu nipu lu. Jadi nipu dalam jalan kebaikan. Tuh, atau ada nggak yang datang ke sini sama pacarnya gitu? Supaya kita ini Ayang, Bismillah, aku mau kajian dulu ya. Ya udah, bareng aja kajiannya ya. Kita mau ini supaya aku jadi istri yang solehah buat kamu. Apaan? Terus ada yang laki-lakinya lagi PDKT gitu sama ceweknya kan. Kamu mau ikut kajian gak supaya hidup kamu bisa jadi lebih baik? Ih kamu perhatian banget sama aku. Kamu sukanya sama aku? Enggak lah, ngapain gue suka sama lu? Yuk kalau enggak mau ikut kajian, ayo. Enggak males, enggak usah, gue anterin, gue jemput. Mumpung ada Ustadz Handi Boni sih. Oh iya ada Handi Boni, di mana? Di ini, deket di masjid Syarif. Apa? Asyarif. Oh iya aku senang banget misalkan sama Handi Boni. Ya udah, mumpung ada di sana, yuk aku anterin kamu. Gua dijadiin alat gombalan. Allahu Akbar. Whatever lah alasannya dan gimana pun caranya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang niat berubahnya, hijrahnya gara-gara Allah dan Rasulnya, pengen lebih dekat sama Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang kemudian dia niatin. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kelurusan niat untuk senantiasa melakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid klasik, estetik, antik, keren banget. Ini infokusnya panjang banget deh. Insyaallah. Lampunya tuh coba lihat. Ada berapa bohlam di situ coba hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mudah-mudahan lebih banyak jamaah daripada lampunya. Padat, keren banget, alhamdulillah. Dan siang hari ini insya Allah kita akan membahas tema hatiku terpaut di masjid, gitu ya. Berbicara tentang masjid, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Dan Allah nggak suka pasar. Dulu guru saya pernah bilang, nanti suatu masa pasar itu bakal pindah ke rumah. Saya bilang nggak mungkin pasar pindah ke rumah. Gimana caranya? Ada tukang pisang di kamar aku gitu. Ada apa? Mixue depan kamar aku. Ternyata bener, sekarang pasar pindah ke rumah. Istri aku nggak kemana-mana kayak punya ilmu sihir gitu. Dia tiba-tiba bisa punya baju baru, tas. Dia nggak masak tapi ada seafood. Itu horor banget buat aku. Apalagi suara mistis yang ada di tiap pagi, sore, dan siang. Paket, wah itu
Pas aku lihat ternyata atas nama Ibu Rini, iya, ini ada paket. Oke, ini saya masih tunggu nih. Dan COD, oh, langsung. Istri aku di belakang udah gini aja, pap pap. Oke. Aku mau protes nggak bayar, istri aku kalau marah tuh pakai ayat. Pap, ciri orang yang takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang takwa itu, Pap? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia yang berinfak dan sebaik-baiknya nafkah itu kamu ke istri. Ya, kayak bayar nih. Pas mau bayar berapa ya, Bang? 700.000, 700. Lihat istri mau marah. Dan ciri-ciri takwa yang kedua, wal kadzibina ghaidza. Kalau marah dia sanggup nahan. Bayar. Dilihat, buka, ternyata beli tas. Dan alasannya, kan aku nggak punya tas. Ini lemari isi tas. Ini masih kurang. Mau marah udah disebutin ayatnya. Dia ngerasa salah, akhirnya dia lanjutin ciri-ciri takwa yang ketiga. Wa afina anin nas. Dan orang yang takwa itu mudah memaafkan kesalahan orang. Gak jadi marah, udah gak. Pasarnya pindah ke rumah. Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok. Tuh, ngeri banget. Jam 2 subuh aja masih ada. Oke, kakak dipilih dasternya, kakak daster motif macan, silakan. Ini beda. Beda akun, beda harga, silakan langsung dicek generasi 1, 2, dan 3-nya. Hari ini Furosu spesial promo tanggal 9 di bulan 9. Spesial banget tuh, Kak. Harganya cuma Rp99.999. Besok udah beda lagi harganya. Kak langsung check out sekarang aja, langsung di keranjang kuning di sebelah kanan saya. Hafal saya. Insya Allah. Jadi gitulah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan suatu tempat yang kemudian dibenci oleh Allah, gak disukain itu adalah pasar. Dan masjid ini tempat, tadi saya sampaikan, masjid ini merupakan tempat peradaban umat Islam. Itu dimulai dari masjid. Madrasatul Ula atau kemudian madrasah pertamanya umat Islam, masjid. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian ketika sampai ke Madinah, dari hijrah di Mekah menempuh perjalanan sekitar 456 km, perjalanan yang ditempuh sama dengan jarak dari Bandung ke Yogyakarta. Menggunakan kereta sekitar 8 jam, kalau pakai bus sekitar 6 jam, kalau jalan kaki sekitar sekian. Itu ketika pertama kali datang di situ, yang dibangun pertamanya adalah masjid. Masjid apa yang dibangun? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu. Silakan Teteh. Masjid Kuba. Rumahnya di mana Teteh? Bintaro. Bintaro jauh nggak? Oh deket. Bintaro sektor berapa dulu? 3. Nomor berapa? Iya, maaf. Enggak, maksudnya buat ini kalau ada yang jomblo yang nanyain. Bintaro sektor 3. Kesini naik apa? Bensin? Naik motor? Naik mobil? Naik? Pakai mobil? Oh, gak jadi. Tadinya mau gantiin bensin, naik mobil repot juga ya. Itu kamu pakai Danzo, Kerizo gitu yang apa sih? Yang kayak Clara Sinta gitu enggak? Oh enggak. Aku kasih buku ya. Kuliah, kerja. Kok ketawa sih? Kuliah. Oh udah nikah. Ya udah punya anak berapa? Belum, insya Allah ya. Maaf nggak bisa bantuin ya. Iya bang, nggak bisa bantuin. Cuman doain kan.
Insyaallah kata Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafar. Kalau sudah nikah belum punya keturunan perbanyak istighfar. Insyaallah tobatnya akan menghantarkan rezeki yang terbaik. Insyaallah sabar ya. Ikhtiar terus. Jangan terlalu digeber juga. Seminggu 3. Apa sih jomblo kayak ngerti aja? Sok-sokan banget sih. Nih, kasih buku ya, kenang-kenangan. Kalau aku meninggal ini bisa dilelang nih. Iya. Tiba-tiba jadi banyak kucing. Mau. Aku tuh kalau pakai mic gini suka jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Sedangkan aku tuh suka, tapi suka ada kopi apa, tapi nggak apa-apa sih. Nggak boleh banyak berharap. Udah gimana Allah aja. Nggak usah. Ini belum tentu punya saya karena belum dipersilakan. Jadi kadang kita jangan kepedean. Yang ada di depan kita belum tentu milik kita. Jadi kita mah kalau meskipun kita haus pengen banget, tapi jangan sampai kita melanggar sesuatu yang akhirnya dibenci sama Allah. Kecuali memang udah ini ya Ustaz silakan diminum, baru berarti punya kita. Kalau belum ada akadnya jangan diminum. Pengen apalagi kita ngarepin ada teh kotak, nggak usah. Karena segala sesuatunya gimana Allah ridho ya. Jangan sampai kita belum dipersilakan kita langsung makan. Bisa jadi itu bukan hak kita, jadinya haram. Masih ingat kisah seseorang yang kemudian makan apel ketika lagi laparnya? Dia lagi mau mencari ilmu. Kemudian beliau ini, ulama ini ketika kemudian lagi lapar-laparnya di sungai itu ada yang ngelewat, yaitu buah apel. Ketika buah apel itu ngelewat, kemudian dia ambil buah apelnya, lalu dia gigit dan dia telan. Begitu ditelan, baru segigitan, beliau kaget. Astagfirullahaladzim, ini buah apel punya siapa? Saya takut apa yang sudah saya makan menjadi sesuatu yang haram bagi perut saya nggak mau. Akhirnya dia cari siapa pemilik kebun apel ini. Bayangin nggak? Gokil banget nggak? Kita nemu apel. Kagak nemu apel aja, ada kebunnya kita ambilin. Ini apelnya dicari siapa pemilik kebunnya. Akhirnya ketemu, oh ini nih kebun apelnya, dicari rumahnya. Kemudian begitu dicari dapat yang pemilik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai bapak, apakah Anda pemilik kebun apel ini? Ya, ada apa? Sesungguhnya saya sedang kelaparan. Saya lagi perjalanan safar untuk kemudian menempuh ilmu. Lalu kemudian saya menemukan di sungai itu ada yang hanyut sebuah apel. Maka kemudian saya gigit dan saya telan. Dan ketika saya telan, saya baru menyadari ini bukan hak saya. Maka saya mencari kebun apel ini dan saya minta izin kepada bapak, tolong halalkan apa yang sudah saya telan. Tiba-tiba bapaknya bilang gini, enggak. Itu kopet banget dia tuh, pelit banget itu. Baru segigit doang. Kalau kita, ya elah baru digigit doang. Kata bapak ini, enggak. Saya enggak akan menghalalkan apa yang sudah kamu telan. Terus, ulama ini kaget. Oh iya? Really? Enggak gitu ya, enggak selebay itu. Cuman, serius? Tolong katanya. Tolong halalkan apa yang sudah saya telan. Karena ini, saya takut ini justru jadi merusak semua ilmu yang saya miliki. Bahkan kemudian menjadi pemberat saya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bapak ini, enggak. Kecuali satu. Syaratnya. Kata ulama ini, silakan syaratnya apapun saya akan penuhi asalkan kau halalkan apa yang sudah aku telan ini. Oke, syaratnya satu. Kau nikahi putriku. Langsung kalau di sinetron Indosiar tuh ada zoom in zoom out. Apa? Kalau di India tuh itu episode yang gitunya doang bisa semenit itu. Ada rame itu. Kalau di film Korea pas kamu nikahi putriku langsung
Ada tulisan kalau rame lanjut part 2. Kaget. Kalau jomblo digituin kan tuh mau nggak nikahi putriku? Akhirnya dia mikir, hah? Menikah dengan putrimu? Terus kemudian bapaknya bilang, dan ketahuilah, putriku seorang wanita yang buta. Dia tidak bisa melihat. 2, dia bisu, tidak bisa berbicara. 3, dia tuli, dia tidak bisa mendengar. Dan dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Kira-kira antum mau nggak? Paling kita gini, ya lihat dulu barangnya kayak gimana, gitu. Astagfirullahaladzim. Ulama ini enggak. Dia tahu dunia itu cuma sementara, nggak usah banyak dikejar, bikin kita kejar-kejaran mati-matian dan wow, nggak usah. Maka ulama ini begitu dikatakan seperti itu, asal dihalalkan apa yang sudah saya telan, maka ulama ini bilang silakan, siap. Singkat cerita, nikah. Begitu nikah, sang pemilik kebun ini bilang silakan kamu temui istri yang merupakan putriku di kamar yang itu. Dengan langkah gontai, dia lega sih. Tapi ada beban tanggung jawab yang berat berikutnya, yaitu apa? Membina istrinya. Dan akhirnya dia masuk pintu itu, dibuka pintunya. Refleks dia bilang ini, Assalamualaikum. Dan tiba-tiba terdengar suara yang merdu keluar dari balik tirai seorang wanita yang cantik. Desir pasir. Ada soundtracknya kan. Tiba-tiba terdengar suara yang merdu, Waalaikumsalam. Kaget langsung dia. Astagfirullahaladzim. Maaf, aku salah kamar. Kata perempuan ini, enggak sayang. Kau enggak salah kamar. Ini kamar kamu dengan aku. Enggak. Karena tadi ayahku mengatakan bahwa putrinya adalah seseorang yang bisu, sedangkan kau bisa berbicara. Kau bukan istriku. Enggak. Aku istri kamu. Kemudian kata ulama ini, kok kenapa kamu bisa, sedangkan ayahmu mengatakan bahwa kamu itu bisu? Kemudian apa ayah? Kemudian kata wanita ini, ayahku benar. Karena lisanku tidak bisa berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Wanitanya cantik banget ini soalnya. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau seorang yang buta. Demi Allah, ayahku benar. Mataku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan engkau seorang wanita yang tuli. Ayahku benar. Aku tidak bisa mendengar perkataan-perkataan yang kemudian bisa membuat Allah murka. Tapi ayahmu mengatakan engkau seseorang yang senantiasa lumpuh, tidak bisa berjalan. Demi Allah, ayahku benar. Aku tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Sempurna, sempurna, sempurna. Pulang dari sini, cari apel yang hanyut. Kedongdong ini malah. Duren gitu. Bayangin, kalau orang udah mindsetnya Allah, Rasulnya, percaya, yakin, dah. Maka saya belum berani minum ini. Saya takut begitu minum, saya harus menikahi seorang wanita yang ada di sini. Jadi, kebayang nggak kalau mindsetnya loh, dia sangat hati-hati dalam melangkah. Dan dia kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Kun fid dunya." Maka kemudian apa kata Rasulullah Muhammad SAW? "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabili." Maka berjalanlah kamu kemudian di dunia ini seperti bagaimana seorang yang asing atau sebagai seorang pengembara. Kita ke Korea pakai bahasa Indonesia, mau ngomong gimana pun orang Korea nggak ngerti. Saya ingat waktu tahun 2017 saya umroh, kemudian ada ibu-ibu bilang, belanjanya sama Ustadz, kan Ustadz jago bahasa Arabnya.
bisa dinego harganya. Oh ya boleh. Pas belanja, ayo haji kan gitu ya orang Arab kan. Ibunya bilang, Tat, yang ini Tat, tolong negoin. Oh oke. Haji, ibu-ibunya bilang gini, ya Ustadz pakai bahasa ijat upin ipin juga saya bisa, Ustadz. Jadi ketika kita di Korea atau di negeri orang, ketika asing, kita ngomong apapun orang nggak ngerti. Mohon maaf, orang yang iman, punya mindset keimanan, anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kadang sulit dimengerti sama anak muda yang lainnya. Ngapain sih ke masjid? Sok-sokan banget, sok alim banget, sok suci. Ya nggak apa-apa, kalau aku sok alim dan sok suci daripada kamu sok kotor. Udah kotor sok lagi. Mau dikatain sok alim, sok bersih, sok suci, kayak nggak ada yang punya dosa. Aku penuh soda, kata Coca-Cola. Coca-Cola tuh minder sebelah Lemonade itu. Sebelah Aqua tuh minder karena dia ngerasa kotor, hitam gitu. Sedangkan le mineralnya putih, bersih, ada manis-manisnya gitu. Yang kasihan itu Kodomo, mau sedekat apapun dia cuman bisa jadi teman baikku. Nggak pernah lebih gitu aja. Apa sih ini ngomongin apa? Seseorang yang iman kepada Allah memang kadang sulit dimengerti. Yang lain cari kesenangannya ke karaoke, healingnya ke pantai. Tangerang ada pantai kagak? Hah? Gaya banget, sombong bener. Paling dipakai pacaran itu. Ya enggak? Enggak juga. Astagfirullah, enggak boleh suuzon ya Allah. Kok aku tuh gitu sih? Orang kemudian cari bahagia harus kemudian jalan-jalan kemana? Ini kita bilang cari healing bahagia datangnya ke masjid. Orang pengennya mengumbar aurat, cewek pakai hijab, tertutup. Sedangkan banyak wanita yang lainnya pakai hijab tapi ketat. Semua menonjol. Ada yang sampai dibuka seksi pic profilnya sampai buka. Biar apa? Wanita cantik itu di depan suami, bukan di ondangan. Dandan cantik depan suami, biar suami itu tertarik dan betah di rumah. Silakan ibu pakai apa? Swimsuit, atau pakai itu bisa bu, pakai pakaian renang yang di sini bolongnya segini. Pakai di depan suami ibu, atau ibu langsung di kasur aja gitu. Set. Itu suami tuh ngeliat kayak ini kuda nih lah singa laut. Ada lemak selulit gitu. Aduh. Ya mikir-mikir dulu lah beli bajunya. Daster motif macan. Loreng-loreng gitu pas suami pulang, Assalamualaikum, ibu langsung Waalaikumsalam. Oh itu keren itu. Kan suami itu stres kadang di rumah, istri nggak pernah dandan, cuek, bajunya biasa aja. Sedangkan dia ke mall ketemu sama SPG Oppo, SPG Vivo, nawarin HP yang, Mas, mau ganti HP-nya? Kayaknya ganti istri aja. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Kehormatannya wanita, jaga auratnya, jaga dirinya. Di tengah kemudian wanita ingin mengumbar aurat, kalian tutup auratnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Quran surat An-Nur ayat 32. Laki-lakinya Quran surat An-Nur ayat 30-31. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu min furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, jaga pandangannya, jaga kelaminnya. Dah kalau nggak sayang, nggak jatuh cinta, jangan bilang sayang dan cinta dulu sama seorang wanita. Kalau sayang tuh bilang, bukan ngilang. Kalau emang cinta, ya datang ke orang tuanya. Nggak usah bilang sok-sokan, aku nggak bisa ngelupain kamu, aku sayang sama kamu.
Bohong. Nafsu semata yang dikedepaninnya. Kalau sebelum nikah itu, orang yang nikah aja banyak yang selingkuh, ini sok-sokan pacaran LDRan. Ustadz, aku ngejaga dia, percaya aja sama dia, aku yakin banget sama dia. Cih, nikah belum, telepon-teleponan berjam-jam udah ngomongin, nanti kita nikah di gedung apa ya? Nanti kalau kita punya anak namanya siapa ya sayang ya? Abdul. Sosok banget. Manggilnya Abi Umi. Orang yang nikah aja coba, biasanya yang lebih romantis, yang udah nikah atau yang pacaran? Yang pacaran tuh lebih romantis banget. Kenapa? Karena godaannya dari iblis. Kalau maksiat itu lebih mudah dikerjainnya. Coba kemaksiatan dipromosiin, gak dipromosiin laku. Ketaatan udah dipromosiin gimana nggak laku. Karena iman. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya, gampang atau susah ngerjain? Ranah apa yang dimainkan? Belief, keyakinan, faith. Semakin kita yakin, makin mudah kita ngerjain. Kalau nggak yakin, susah. Kenapa bisa kita takut kehilangan tiket, ketinggalan pesawat? Karena kita ngerasa itu kerugian yang besar. Tapi kita nggak takut kalau ketinggalan sholat. Kenapa kita bisa bilang bahwa babi haram? Nauzubillah Ustaz, makan babi, haram Ustaz. Katakan itu udah jelas dalam Quran, itu haram babi Ustaz. Oh kalau pacaran jadi halal. Enggak gitu sih Ustaz konsepnya. Gimana? Wala taqrabu. Jangan deketin akhwat. Nggak usah. Sosial media kamu pengen di follow sama ikhwan, ngapain? Gembok aja. Saya bilang sama istri saya, kamu boleh punya Instagram, tapi satu syaratnya, hanya ada satu laki-laki yang boleh kamu terima, accept jadi pertemanan buat kamu, aku. Kamu boleh tausiah, tapi nggak boleh ada laki-laki yang denger tausiah kamu dan lihat wajah kamu. Makanya istri aku dicadar. Itu kalau dibuka tuh suka desir pasir. Istri aku dicadar. Papa, aku izin dicadar ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa mama dicadar? Supaya cantiknya cuma buat kamu. Kasih. Papa seneng kamu cadaran. Makasih papa. Kenapa papa seneng aku cadaran? Gara-gara aku ngikutin ini kan perintah Allah. Enggak, hemat biaya kosmetik. Kamu nggak perlu pakai day cream, nggak perlu pakai lip balm, lip gloss, eyeshadow, blush on, nggak usah. Sekarang semuanya tinggal bicara night creamnya, foundationnya. Emang Pak biaya skincare itu perlu Pak sebagai ikhtiar suami untuk menyayangi istri. Nantilah kita bahas itu kapan-kapan. Kita bahas dulu. Iya sayang, mau ini nih. Ini nggak tahu punya siapa dek. Tadinya aku pengen teh kotak tapi belum datang. Nggak apa-apa sih. Maka bagaimana kemudian hati kita bisa tertaut dengan masjid kalau kecintaan kita itu bukan kepada Allah dan Rasul. Jangan pernah membawa jabatan unsur dunia itu ke masjid. Karena ketika kita di masjid, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan sebutan orang yang asing atau gharib, yang tidak memiliki tempat berbaring dan juga tempat tinggal. Betapa kemudian menyulitkannya menjadi seseorang yang asing, dan apalagi menjadi seseorang yang pengembara itu. Banyak perjuangan dan pengorbanannya, lukanya, sakitnya, berat. Jadi orang yang sudah hijrah itu berat, istiqomah itu lebih berat. Kalau kita nggak istiqomah, lebih berat. Kalau kita nggak hijrah, itu lebih berat. Berat taat sama Allah itu lebih berat kalau kita nggak taat sama Allah.
Berat untuk nggak pacaran itu lebih berat kalau kita pacaran. Kamu tersiksa dengan harapan. Hidup kamu diatur terus. Ngapain? Aku aja tadi WhatsAppan sama istri baru berapa kali. Salam dari Ustadz Umar Mita katanya. Waalaikumsalam. Papap ini HP-nya depan lagi dicas. Tadi habis ngededein dede bayi. Jam 9 pagi baru chat-chatannya kita. Apakah kita jarang chat-chatan berarti kita nggak saling sayang? Enggak. Kita udah saling menitipkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pacaran riweuh tiap jam. Di mana Sherlock please 8 jam. Video call coba. Tersiksa. Biasa aja. Romantismenya seseorang yang nikah berkah dan jadi pahala. Pegangan tangan seorang suami istri menggugurkan dosa-dosa di tangannya. Berhubungan suami istrinya yang halal maka akan menjadikan sama dengan pahala membunuh 10 Yahudi. 2 kali berhubungan 20 Yahudi. 3 kali berhubungan membunuh suami. Capek suami ada. Banyak pahalanya orang yang nikah.